Pernah kebayang nggak gimana jadinya dunia kita kalau semua es lenyap? Nggak ada lagi puncak gunung bersalju, nggak ada lagi kutub yang beku. Ini bukan sekedar lamunan loh. Jawaban dari pertanyaan ini mungkin bakal mengubah cara pandang kita tentang dunia selamanya. Yuk, kita mulai perjalanan buat memahami masa depan planet kita. Oke, kita mulai dari sebuah eksperimen pikiran. Skenario ini bukan karangan, tapi benar-benar didasarkan pada data dan sains. Tujuannya? Untuk melihat seberapa dahsyat perubahan yang bisa terjadi kalau kita terus begini. Pertanyaannya emang kedengeran simpel, tapi jawabannya, wah, itu yang bikin kaget. Kita tuh lagi ngomongin lebih dari 20 juta kilometer kubik es yang sekarang ini terkunci di daratan. Kalau semuanya meleleh, apa yang bakal terjadi sama planet kita? Jawabannya cuma satu angka ini, 66 meter. 66 meter. Coba bayangin gedung 20 lantai. Nah, air lautnya bakal naik setinggi itu. Kebayangkan skala perubahannya segede apa? Kenaikan setinggi itu bukan lagi soal banjir biasa loh. Ini artinya peta dunia bakal digambar ulang total, benua-benua bakal punya garis pantai yang benar-benar baru, dan kota-kota yang kita kenal sekarang bisa jadi hilang di telan laut. Nah, coba lihat dampaknya di Asia. Ini benar-benar dramatis. Daratan yang sekarang jadi rumah buat 600 juta orang di Tiongkok bakal kerendam. Seluruh negara Bangladesh hilang. Dan yang paling bikin merinding buat kita, Jakarta bakal lenyap sepenuhnya di bawah air. Dan ini masalahnya bukan cuma di Asia ya. Lihat deh Eropa. Kota-kota ikonik kayak London dan Venesia itu cuma bakal jadi kenangan. Seluruh negara kayak Belanda dan sebagian besar Denmark juga bakal hilang. Ini udah bukan lagi masalah satu negara, tapi krisis global yang bakal mengubah peradaban manusia. Oke, mungkin skenario tadi kedengeran kayak film fiksi ilmiah ya, jauh banget. Tapi sekarang kita geser dari hipotesis ke dunia nyata. Karena faktanya, es itu emang lagi mencair. Sekarang juga saat kita bicara ini. Dan kerennya, kita punya saksi mata dari Indonesia, namanya Gary Utama. Dia ini peneliti kita yang ada di garis depan, di Antartika. Cerita dia tuh ngasih kita gambaran langsung dari apa yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Dan ini bukan omong kosong, ini bukti-bukti yang dia lihat langsung. Gunung es A23A, ukurannya itu 2 kali lebih besar dari London loh, sekarang lepas dan ngancam kemana-mana. Dia juga cerita gimana ngelihat gletser runtuh di depan matanya. Dan yang paling bikin khawatir, ini kejadiannya pas musim dingin. Harusnya kan es ngebeku lagi, ini malah makin berkurang. Jadi, pertanyaan besarnya, kenapa kok bisa secepat ini? Jawabannya ada di sebuah mekanisme yang sering disebut para ilmuwan sebagai lingkaran setan pemanasan. Konsep kuncinya itu namanya umpan balik es albedo. Gini deh simpelnya. Albedo itu kemampuan suatu permukaan buat mantulin cahaya. Nah, es yang warnanya putih terang itu kayak cermin raksasa. Dia mantulin panas matahari balik ke angkasa, jadi planet kita tetap adem. Nah, begini cara lingkaran setan ini bekerja. Pertama, suhu bumi naik. Terus es putih yang jago mantulin panas itu mencair. Akibatnya, lautan atau daratan yang warnanya lebih gelap jadi kelihatan. Nah, permukaan gelap ini bukannya mantulin, malah nyerap panas matahari. Hasilnya, bumi jadi makin panas, yang bikin es makin banyak cair. Gitu terus muter, makin cepat dan makin cepat. Jadi intinya gini, makin dikit es, makin cepat bumi kita panas. Simpel tapi mengerikan. Inilah kenapa kutub utara itu memanasnya hampir 4 kali lebih cepat dari rata-rata tempat lain di dunia. Dan efeknya ini nggak berhenti di kutub aja ya. Ini kayak efek domino yang nyebar ke seluruh dunia. Dari banjir di Jakarta sampai cara planet kita berputar di porosnya. Nah, ini data yang penting banget buat kita di Indonesia. Lihat deh tabelnya. Antara 2015 sampai 2023, kenaikan air laut di Jakarta itu 1,65 cm setiap tahun. Sekarang bandingin deh sama rata-rata global yang cuma sekitar 0,36 cm. Yap, itu artinya lebih dari 4 kali lipat. Jadi Jakarta itu bukan cuma tenggelam, tapi tenggelamnya ngebut banget jauh lebih cepat dari rata-rata dunia. Dampaknya ke alam juga ngeri banget. Buat beruang kutub misalnya, es yang mencair itu artinya mereka kehilangan tempat berburu. Akibatnya induknya kelaparan. Nggak bisa ngasih susu yang cukup. Anak-anaknya jadi kurus, nggak bisa bertahan hidup, dan akhirnya ini benar-benar jadi ancaman nyata buat kelangsungan spesies mereka. Dan ini nih, mungkin ini dampak yang paling bikin bengong. Mencairnya es di kutub itu ternyata udah ngubah cara bumi kita berputar. Bayangin deh seorang penari balet.
Pas tangannya dirapetin ke badan, putarannya kan kenceng tuh. Tapi pas tangannya direntangin, putarannya jadi melambat. Nah, persis kayak gitu yang terjadi sama bumi. Es di kutub cair, masanya nyebar ke khatulistiwa, jadi planet kita kayak sedikit lebih gendut di tengah, dan ini memperlambat rotasinya. Dengerin deh kata-kata dari ilmuwan NASA Shurendra Adhikari. Ini bener-bener kena banget. Katanya, cuma dalam 100 tahun, manusia udah mubah iklim sedemikian rupa sampai kita bisa lihat dampaknya ke cara planet ini berputar. Wow, skalanya tuh udah level planet. Terus, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Yuk kita lihat proyeksi sains buat masa depan kita. Masa depan yang kayaknya perubahannya udah nggak bisa dihindari lagi. Model iklim nunjukin gambaran yang lumayan jelas. Sekitar tahun 2035, kita bisa aja ngelihat musim panas pertama di Kutub Utara tanpa es sama sekali. Dan catat ini, sebelum tahun 2050, hal ini diprediksi bakal terjadi setidaknya sekali, nggak peduli skenario emisinya gimana. Artinya, perubahan ini bisa dibilang udah pasti terjadi. Grafik ini nunjukin hal yang penting banget nih. Setiap es yang hilang itu sama dengan nambahin pemanas buat planet kita. Lihat aja bar yang paling kiri. Cuma karena hilangnya es di Arktik pas musim panas, itu udah nambahin pemanasan global hampir 0,2 derajat Celcius. Ini benar-benar siklus yang nggak ada putusnya. Jadi kesimpulannya begini, kita tuh udah ngelematin titik di mana kita nanya kalau ini terjadi. Ini udah terjadi. Pertanyaan sekarang cuma seberapa cepat dan seberapa parah dampaknya nanti. Kita udah lihat buktinya kan, dari peta dunia yang bisa-bisa digambar ulang sampai putaran planet yang melambat gara-gara kita. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat ilmuwan aja, tapi buat kita semua. Kalau tangan manusia aja udah bisa mengubah cara planet ini berputar, perubahan besar apa lagi yang bakal kita bikin selanjutnya? Dan kita siap nggak ngadepinnya?